Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan atas penyertaannya sehingga kita boleh kembali bertemu dalam Renungan Harian Toraja, edisi Selasa 2 September 2025. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang untuk mengucap syukur atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah keadaan yang tidak begitu baik Tuhan, kami tetap merasakan kasih setia dan kedamaian daripada-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami sehingga firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dan juga pedoman kami untuk menjalani hari kami, hari ini bahkan seterusnya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Titus 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya ke-9. Dan kita akan membaca bersama-sama dari ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, "Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya." Amin firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Iman yang tumbuh dan hidup. Segala sesuatu tidak akan bertahan atau berlangsung lama jika tidak dipelihara dengan baik. Ibarat tanaman, jika hanya ditanam namun tidak dipelihara, mungkin saja tanaman tersebut tumbuh namun kerdil atau bahkan layu, akhirnya kering dan mati. Seperti itulah iman seseorang. Tidak cukup hanya dengan memiliki iman, tetapi iman itu harus dipelihara dalam terang firman Tuhan. Melalui perikop Titus 1 ayat 1-9, selain mengungkapkan identitasnya sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, Paulus juga menyatakan tujuan panggilannya sebagai hamba dan Rasul Yesus Kristus, yakni untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Dengan kata lain, misi hidup dan pelayanan Paulus adalah penolong orang percaya agar tetap berpegang pada iman dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari yang terarah pada pengharapan akan kekekalan. Demi tujuan itu jugalah maka Paulus menempatkan Titus di Kreta, agar terciptanya kehidupan bergereja dan beriman yang sehat. Diperlukan pemimpin yang berkarakter dan berintegritas untuk memimpin dan menjadi teladan umat dalam kehidupan beriman, serta senantiasa memelihara atau mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Kepada Titus, Paulus memberi daftar kriteria khusus untuk para pemimpin
pemimpin umat atau pemimpin gereja, yakni para penatua dan diaken. Dalam ayat 6-9, Paulus menguraikan hal tersebut, yakni para penatua atau pemimpin gereja harus memiliki karakter yang baik dalam kehidupan keluarga, karakter pribadi yang baik, dan selain itu juga harus memiliki prinsip dan kemampuan rohani yang kuat untuk menjadi teladan dalam keluarga. Ketaatan pada firman Tuhan, serta kesediaan untuk dibimbing oleh Roh Kudus yang akan menolong kita untuk hidup dalam iman dan memelihara iman itu untuk tujuan kekekalan. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan dan mengingatkan kami kembali pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, di dalam kehidupan yang kami jalani ini, kami boleh terus memelihara iman kami, sehingga iman kami senantiasa bertumbuh, dan kami boleh terus bertumbuh dan semakin serupa dengan karakter yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang dalam kondisi yang tidak baik. Kiranya Tuhan menolong setiap orang-orang, setiap kami, setiap pemimpin kami Tuhan, di dalam mengambil setiap kebijakan yang akan dilakukan nantinya. Biarlah kami juga sebagai masyarakat boleh terus memberikan respon yang baik, respon yang bijaksana atas setiap hal yang akan diputuskan. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah setiap hal di negara kami ini Tuhan boleh kembali baik, kami boleh terus mendapatkan keamanan, kedamaian, dan segala hal Tuhan boleh berjalan dengan baik seperti semula. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menolong dan Tuhan akan terus hadir untuk menopang negara kami ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.